Ketika suku Rohingya dibantai di Birma, orang Indonesia sibuk mau datang ke sana, protes sama Birma. Birma bilang apa? Ini negara kami. Konstitusi kami mengatur satu bangsa, satu negara, satu agama. Agama lain tidak sesuai dengan ini, angkat kaki. Apalagi kalau suku bangsanya. Tapi kalau ada kedutaan di sana, ya boleh mereka bergereja, nggak dilarang. Tapi jangan coba-coba agama mengatur negaranya. Oh, urus negaramu sendiri. Itu kan kata Perdana Menteri Birma dulu. Sama juga dengan kita. Jangan coba-coba Turki Timur Tengah mengatur negara kita ini. Nggak ada. Negaramu, negaramu. Negara kami, negara kami. Kami punya konstitusi. Kami punya ideologi yang berbeda. Peta kalian jangan kamu bawa kemari. Ya. Peta Timur Tengah sebagai sumber cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Ya tersesat. Petanya salah. Ya kan, petanya kita ideologi Pancasila. Dan nama konstitusi itulah peta. Kalau kita pakai peta Timur Tengah, ya tersesat lah. Kalau Bapak menggunakan peta yang salah, kira-kira Bapak tersesat nggak? Kalau Bapak disuruh cari ibu kota Yerusalem menggunakan peta Jakarta, umpamanya, ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Nah, cara kita bertindak untuk menentukan paradigma keindonesiaan dengan peta yang berbeda, ya nggak mungkin lah. Artinya penjelasan tentang pesta aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bersumber dari wilayah Indonesia itu sendiri. Oke. Masalah yang sebenarnya adalah peta yang digunakan atau diberikan dan dimiliki adalah peta yang salah, bukan peta yang benar. Maka kita dapat tersesat dan tidak akan sampai ke tujuan. Bagaimana mungkin kita menggunakan peta paradigmanya khilafah yang tidak sesuai dengan paradigma nasional keindonesiaan? Ya, bangsa ini bisa tersesat. Yalah, kita mulai apa sih pemahaman paradigma? Ya, paradigma, saya ulangi ya berkali-kali karena ini landasan kita berpikir ke depan. Jangan sampai kita konflik paradigma di Zoom ini karena kita tidak paham apa itu paradigma. Baik, paradigma itu berasal diadaptasi dari bahasa Inggris yang disebut paradigm. Ya, yang merupakan serapan dari bahasa Latin, paradigm juga, yang artinya suatu model atau suatu pola. Itu menurut kamus. Dalam bahasa Yunani disebut paradigma. Ya, para ya plus deikmunai, yang artinya membandingkan. Ya, bersebelahan atau para, dan memperlihatkan deik. Kata ini semula merupakan istilah ilmiah dan lebih lazim ya sekarang ini digunakan dengan arti model, teori, persepsi, asumsi, dan kerangka acuan. Ini menurut definisi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Selain itu, ya kita juga sering kali mendengar bahwa paradigma adalah kerangka berpikir. Dalam pengertian yang lebih umum, paradigma adalah cara kita melihat dunia yang bukan berkaitan dengan pengertian secara visual, ya, dari tindakan melihat, tetapi paradigma berkaitan dengan persepsi, pengertian, menafsirkan untuk suatu tujuan bersama. Ini harus dipahami dulu landasan pemikirannya, kalau enggak nanti hebat. Pemahaman paradigma secara umum ialah yang paling sederhana untuk memahami paradigma adalah dengan cara memandangnya sebagai suatu peta. Kita semua tahu bahwa peta bukanlah wilayah.
Kalau kita buka peta bukan wilayah ya, hati-hati. Ya peta, di situ apa yang tergambar? Kalau kita membuka peta, di situ tergambar ada jalan, ada sungai, ada hutan, ada gunung, ya, ada macam-macam. Kalau kita mau baca peta, gitu ya. Nah, peta hanyalah penjelasan tentang aspek tertentu dari wilayah. Nah, sekarang apa kaitannya ini dengan Pancasila, dengan konstitusi? Itu tadi, kita baru sampai pintu gerbang. Kita perlu peta. Peta yang bagaimana? Untuk menuju apa? Yang tadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena itulah visi kita, impian kita. Kita ingin mencapai suatu visi, impian itu terwujud. Bagaimana negara bangsa Indonesia, bagaimana bangsa ini bisa merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi pemahaman tentang paradigma, cara kita memandang suatu yang merupakan sumber dari cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Di amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ya nanti memang kita akan sampai ke sana penjelasannya. Di situ ditentukan bagaimana cara kita berpikir, ditentukan juga bagaimana cara kita bertindak. Bukankah di amanat pembukaan itu jelas apa impian kita, apa tujuan kita? Ya, makanya impian itu visi nasional. Apa tujuan nasional? Apa kebijakan nasional? Apa strategi nasional? Ya. Bagaimana cara bertindak nasional? Di situ semua tertuang, nilai-nilainya itu ada. Tapi kita pada umumnya, saya terkaget-kaget ya, sampai hari ini, ya kalau kita bilang, ada nggak negarawan yang memahami? Apakah itu para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintah, memahami betul bahwa di sana itu ada cara berpikir dan cara bertindak yang harus diapakan? Diwujud nyatakan. Di sana ada perintah, ya, desain, grand desain perintah yang harus dilogoskan, diwujud nyatakan. Di sana ada ideologi, ada ide, ya, untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ada tujuan kita bersama, ada kepentingan nasional di sana. Ada kepentingan keamanan, ada kepentingan kesejahteraan, ada kepentingan hubungan internasional. Jadi semuanya sudah ada di sana. Ya. Nah, cara kita bertindak dan cara kita berpikir. Saya ingin membawa bapak-bapak untuk membuka kunci pintu gerbang itu supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Bagaimana kita melintasi, membuat sejarah yang baru. Pahlawan, ya, di abad milenial ini bukan orang mereka yang sudah mati. Mereka disebut pahlawan bukan mereka yang sudah mati atau yang sudah kembali, ya, menjadi debu. Tapi kita yang masih hidup ini, kita harus berjuang mempertahankan apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia, biar dia tetap utuh dan tetap tegak. Ya, sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi bukan hanya itu aja, ngapain negara ini tegak, tapi manusianya bukan Pancasilais, tapi kilapais, kapitalis, liberalis, komunis. Tidak. Kita mau utuh jati diri bangsa ini dari Papua sampai ke Aceh. Ya. Dari Pulau Rote sampai ke Miangas. Jadi mereka yang mengkhianati atau tidak bertindak sesuai dengan amanat konstitusi, sebenarnya mereka itu pengkhianat di negara ini. Teroris bisa saja bentuk tindakan, bisa juga berbentuk ucapan. Bisa saja membentuk paradigma baru. Paradigma Orde Lama, paradigma Orde Baru, paradigma reformasi. Ini berbeda cara berpikir dan cara bertindaknya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sudah bertindak sesuai amanat konstitusi?
Nanti kita cari jawabannya. Itu sebabnya muncul pertanyaan mengapa Pancasila dan amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang 45 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena cara berpikir dan cara bertindaknya jauh menyimpang. Mohon maaf kalau saya ngomong begitu. Ya, silakan tanya nanti kenapa menyimpang gitu loh. Oke, ini kita masing-masing mempunyai banyak peta di dalam kepala kita yang dapat dibagi menjadi dua kategori. Kita cuma mengasumsikan bahwa cara kita memandang segala sesuatu adalah segala sesuatu sebagaimana adanya. Ya. Atau sebagaimana seharusnya. Oh, kami orang Batak, memandang cara Batak. Oh, kami boleh dong merdeka. Oh, kami nggak dijajah kok. Nggak ada budaya Belanda di sana. Ya. Justru, ya, kepercayaan itu datangnya dibawa oleh Nommensen yang bukan orang Belanda, bukan orang Amerika, tapi orang Jerman. Ya. Nah, bagaimana mungkin kita menggunakan paradigma dengan memandang peta Timur Tengah? Halo? Bagaimana kita menggunakan petanya khilafah supaya kita bisa menembus pintu gerbang? Ya. Peta Timur Tengah sebagai sumber cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Ya tersesat. Petanya salah. Ya kan, petanya kita ideologi Pancasila dan amanat konstitusi itulah peta. Kalau kita pakai peta Timur Tengah, ya tersesat lah. Kalau Bapak menggunakan peta yang salah, kira-kira Bapak tersesat nggak? Kalau Bapak disuruh cari ibu kota Yerusalem menggunakan peta Jakarta, umpamanya, ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Nah, cara kita bertindak untuk menentukan paradigma keindonesiaan dengan peta yang berbeda, ya nggak mungkin lah. Artinya penjelasan tentang pesta aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bersumber dari wilayah Indonesia itu sendiri. Oke. Masalah yang sebenarnya adalah peta yang digunakan atau diberikan dan dimiliki adalah peta yang salah, bukan peta yang benar. Maka kita dapat tersesat dan tidak akan sampai ke tujuan. Bagaimana mungkin kita menggunakan peta paradigmanya khilafah yang tidak sesuai dengan paradigma nasional keindonesiaan? Ya, bangsa ini bisa tersesat. Nah, kesalahan penggunaan peta ya, dapat menimbulkan frustasi sepanjang jalan. Bangsa ini kelihatannya sudah frustasi loh ini. Apalagi mendekati 2024 ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kan. Kalau para pemimpin, calon presiden, termasuk kita yang memilih pemimpin, menggunakan peta yang salah. Bangsa ini mau dibawa kemana? Itu kata-katanya, negara ini mau dibawa kemana? Ibarat perahu lah negara ini. Ya, siapa yang bisa menakodai sesuai peta ideologi Pancasila ya, yang tercantum di amanat pembukaan ya. Nah, dan membuat perbedaan sikap, bukan hanya frustasi tapi perbedaan sikap. Bangsa ini sudah terpecah belah secara geopolitik, tapi bukan geopolitik artinya bumi dipolitikkan, tidak. Yang ada di kepalanya, mindsetnya, karena geopolitik pun sudah berubah paradigmanya. Bukan hanya geo itu bumi yang dijadikan kekuasaan, yang dijadikan pemerintahan. Geopolitik itu apa artinya? Geo itu bumi, geografi.
sebagai ruang hidup kita, di mana kita hidup. Nah, ini membuat perbedaan sikap. Makanya jangan heran bangsa Indonesia ini kok tidak satu visi, tidak satu misi. Tuhan pernah memperingatkan kita, hendaknya kalian sehati, sepikiran, dan satu tujuan. Itulah peta. Jadi kalau kerangka berpikir kita itu berbeda sikapnya, cara bertindak berbeda, bagaimana mungkin negara ini bisa sampai ke tujuan? Makanya kita stuck di persimpangan jalan, masih berada di pintu gerbang. Nah, kalau Anda merasakan. Nah, demikian lagi, ya kalau ada perbedaan sikap, kita frustasi, menentukan paradigma menggunakan peta yang benar untuk mencapai tujuan bersama. Suaranya nggak ada. Oh, suara saya nggak ada. Aduh, dari tadi nih. Ada, Jelas, Pak. Hah? ada jelas. Jelas ya, tolonglah direkam ini kalau ada yang merekam. Tapi masuk YouTube kan, nggak apa-apa. Adik-adik itu banyak mendengar tuh, 1.000 orang lebih itu. Ya, karena yang dipimpin kemarin di Magelang itu semua ketua OSIS SMA se-Jawa Tengah plus SMA Taruna Nusantara. Jadi mereka pasti karena dia ketua OSIS, dia juga menyampaikan kepada rekan-rekannya. Saya bilang tolong dipiralkan. Indonesia itu tadi kita frustasi. Ya, perbedaan sikap terjadi. Makanya pendidikan bela negara itu penting. Ya. Ya, saya nggak tahu Galarua ya. Dia menyelenggarakan program pendidikan bela negara apa tidak gitu aja. Walaupun di anggaran dasar, di anggaran rumah tangganya ya tertulis bela negara. Oleh karenanya, persyaratan yang pertama dan paling penting adalah keakuratan peta tersebut sebagai sumber dari cara kita berpikir. Sekarang kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mana peta yang akurat? Itu sebabnya saya menulis buku, judulnya Pancasila Satu-Satunya Ideologi Bangsa Indonesia. Namanya ideologi, ada ide anak bangsa di situ. Logi harus diwujud nyatakan. Yang berdasarkan amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya saya sebutkan juga itu. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya adalah satu-satunya landasan konstitusional ya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang lain. Katakan tidak pada yang lain. Dan ini satu kali ditetapkan. Berlaku selamanya. Titik. Siapa yang berani mengutak-utik itu? Ya kita harus bela. Bela negara, bukan bela agama. Catat itu. Karena agama petanya beda-beda. Mau pakai mana? Saya kemarin kan sudah juga ngomong. Negara menata agama atau agama menata negara. Saya sampaikan juga di depan adik-adik itu. Kalau agama menata negara, agama mana yang menata negara? Konstitusinya mana? Kitab sucinya. Oke, ada berapa kitab suci? Yang begitu. Makanya satu-satunya. Terserah nanti kalau sudah akhir zaman, ya kan, ada kerajaan baru ada kerajaan baru di bumi ini, bukan kerajaan dunia yang sekarang. Itu akan lain semua, akan terjadi pergeseran paradigma besar-besaran. Nah, paling penting adalah keakuratan peta tersebut sebagai sumber dari cara kita berpikir dan cara bertindak. Sebagai gambaran, ya, mana mungkin bisa menemukan Indonesia dengan menggunakan peta Timur Tengah? Saya sengaja, mengapa peta Timur Tengah? Karena kilapa-kilapa itu datangnya dari sana. Ya, Pak Paul minta saya menulis, tapi saya belum menulis. Dari rekaman ini mungkin Semak Lapak bisa menulis itu.
Nah, banyak kali kesibukan saya. Baik, kalau itu tadi pemahaman paradigma yang kita breakdown, kita perkaya, kita dalami, tapi kita masih ada lagi beberapa pemahaman paradigma dari para pakar. Di Indonesia, paradigma itu populer setelah reformasi kan. Munculilah paradigma baru Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Waktu itu masih ABRI, paradigma ABRI. ABRI berubah jadi TNI. Karena terminologi, kalau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan TNI beda. TNI itu disebut tentara nasional. Kata-kata nasionalnya inilah yang membedakan dengan tentara bukan nasional. Ya. Oke. Paradigma ilmiah dapat berubah contoh-contoh praktek ilmiah yang aktual dan dapat diterima seperti undang-undang. Itu paradigma. Ya, teori, penerapan, dan instrumentasi secara bersamaan. Jadi ketika undang-undang dan teori diterapkan dan diinstrumentasikan secara bersamaan, itu juga paradigma. Ya, seperti Undang-Undang Dasar 45. Merupakan alat, merupakan peta. Ya. Diterapkan secara bersama. Paradigma dipahami sebagai upaya-upaya ilmiah yang diakui loh ini, secara universal. Sehingga mampu memahami suatu persoalan dan memberikan pemecahan masalahnya bagi suatu komunitas pengguna. Ketika suku Rohingya dibantai di Birma, orang Indonesia sibuk mau datang ke sana, protes sama Birma. Birma bilang apa? Ini negara kami. Konstitusi kami mengatur satu bangsa, satu negara, satu agama. Agama lain tidak sesuai dengan ini, angkat kaki. Apalagi kalau suku bangsanya. Tapi kalau ada kedutaan di sana, ya boleh mereka berbeda, nggak dilarang. Tapi jangan coba-coba agama mengatur negaranya. Oh, urus negaramu sendiri. Itu kan kata Perdana Menteri Birma dulu. Sama juga dengan kita. Jangan coba-coba Turki Timur Tengah mengatur negara kita ini. Nggak ada. Negaramu, negaramu. Negara kami. Kami punya konstitusi. Kami punya ideologi yang berbeda. Peta kalian jangan kamu bawa kemari. Ini. Oke. Nah, pemahaman paradigma kalau tadi menurut Thomas Kuhn. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,